Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Kali ini kita akan mempelajari materi sistem pencernaan makanan pada manusia, khususnya materi zat makanan, vitamin. Selamat belajar. Materi yang akan kita pelajari pada media ini adalah materi zat makanan, khususnya vitamin. Materi lain akan dibahas pada media berikutnya. Vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik atau zat organoleptik yang sangat dibutuhkan tubuh dan memiliki peranan penting dalam mengatur proses metabolisme tubuh. Secara umum, vitamin tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Tiap-tiap vitamin mempunyai fungsi dan tugas yang spesifik, termasuk dalam mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Secara umum, vitamin dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Vitamin yang larut dalam lemak, meliputi vitamin A, D, E, dan K. 2. Vitamin yang larut dalam air, meliputi vitamin B dan C. Vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak pertama yang ditemukan secara luas. Vitamin A dikenal juga dengan nama retinol. Fungsi vitamin A berperan dalam penglihatan dan merupakan salah satu komponen penyusun pigmen mata. Selain itu, fungsi vitamin A juga ikut berperan penting menjaga kesehatan, kekebalan tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan, dan sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Sumber-sumber vitamin A. Sumber hewani meliputi hati, kuning telur, susu, mentega, dan minyak ikan. Sumber nabati yang merupakan karotin. Sumber karotin ini adalah sayuran berwarna hijau dan buah-buahan yang berwarna kuning seperti wortel, pisang, dan pepaya. Akibat yang terjadi jika seseorang kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan gangguan penglihatan, rabun senja, katarak, dan penurunan daya tahan tubuh. Vitamin D. Vitamin D adalah jenis vitamin yang paling mempengaruhi bagian tulang. Manfaat dan fungsi vitamin D adalah mempengaruhi pertumbuhan tulang, membantu metabolisme kalsium dan mineral penting untuk tulang. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan pertumbuhan tubuh dan kaki yang tidak normal, seperti betis akan membentuk huruf O dan X. Selain itu, kurangnya vitamin D menyebabkan gigi mudah mengalami kerusakan. Juga hilangnya unsur kalsium dan fosfor secara berlebihan di dalam tulang akan berakibat rapuhnya tulang. Sumber vitamin D. Vitamin D banyak ditemukan pada jenis makanan seperti ikan, telur, susu, dan keju. Sel kulit kita juga akan memproduksi vitamin ini di saat terkena cahaya matahari. Vitamin E. Fungsi vitamin E atau nama lainnya adalah tokoferol, yaitu berperan sebagai antioksidan alami dan untuk menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari mata, sel darah merah,
hati, dan jaringan kulit. Oleh karena itu, vitamin E bisa menghambat dan mencegah penuaan dini. Kekurangan vitamin E akan menyebabkan gangguan kesehatan yang fatal bagi tubuh seperti kemandulan dan keguguran. Konsumsi vitamin E sangat penting untuk tubuh baik pada pria maupun wanita. Dan vitamin ini mempengaruhi kehamilan. Sumber vitamin E. Vitamin E banyak terdapat pada ikan, ayam, kuning telur, ragi, dan minyak, serta tumbuh-tumbuhan. Vitamin K. Salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Fungsi vitamin K yaitu berperan dalam pembekuan darah dan berpengaruh terhadap penutupan luka. Kekurangan vitamin K akan berakibat pada kesulitan pembekuan darah saat terjadi luka atau perdarahan. Sumber vitamin K adalah sebagai berikut. Sayur-sayuran hijau, brokoli, kol, hati, kacang polong, buncis, dan sayuran lainnya. Vitamin B1. Vitamin B1 nama lainnya adalah tiamin hidroklorida atau tiamin saja. Salah satu jenis vitamin yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu proses pembakaran karbohidrat menjadi energi. Membantu proses metabolisme protein dan lemak. Jenis penyakit akibat kekurangan vitamin B1 adalah sebagai berikut, yaitu gangguan pada kulit seperti kulit kering dan bersisik. Tubuh juga dapat mengalami penyakit beri-beri. Kemudian gangguan fungsi saluran pencernaan, jantung, dan sistem saraf. Sumber vitamin B1. Jenis-jenis makanan yang banyak mengandung vitamin B1 antara lain gandum, nasi atau beras, daging, hati, susu, telur, dan kacang-kacangan. Vitamin B2 atau riboflavin. Fungsi vitamin B2 di dalam tubuh berperan penting dalam metabolisme. Vitamin B2 berperan sebagai komponen koenzim flavin mononukleotida dan flavin adenin dinukleotida. Kedua enzim ini berperan penting dalam regenerasi energi bagi tubuh dan oksidasi asam lemak, dan juga berperan dalam pembentukan sel darah merah serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku. Kekurangan vitamin B2 dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun, kulit kering dan bersisik, mulut kering, dan bibir pecah-pecah. Sumber vitamin B2. Makanan yang bisa menjadi sumber vitamin B2 antara lain sayur-sayuran segar, kacang, kedelai, kuning telur, dan susu. Vitamin B3. Vitamin B3 atau niacin berfungsi dan berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi. Vitamin B3 berperan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, dan penyembuhan migrain. Selain itu, jenis vitamin ini juga ikut terlibat dalam menetralisir racun atau keracunan pada tubuh. Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan kekejangan, kram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, serta mual. Sumber vitamin B3. Vitamin B3 banyak ditemukan pada beberapa jenis makanan berikut ini: daging, hati, ginjal, ikan, daging unggas, dan beberapa jenis lainnya seperti gandum, kentang, dan lain-lainnya. Vitamin B5. Vitamin B5 disebut juga dengan istilah asam pantotenat. Fungsi vitamin B5 antara lain berperan dalam reaksi enzim di dalam tubuh dan reaksi pemecahan nutrisi makanan.
Selain itu, fungsi lain dari vitamin ini adalah sebagai neurotransmitter antara sistem saraf pusat dan otak, serta membantu memproduksi senyawa asam lemak dan hormon tubuh. Sumber vitamin B5. Sumber vitamin ini meliputi makanan hewani mulai dari daging, susu, ginjal, dan hati, hingga makanan nabati seperti sayuran hijau dan kacang hijau. Vitamin B6 atau piridoksin merupakan vitamin yang esensial bagi pertumbuhan tubuh. Selain fungsi vitamin B6 lainnya yaitu sintesis energi dan juga berperan dalam metabolisme nutrisi serta memproduksi antibodi sebagai sistem pertahanan tubuh. Sumber vitamin B6 banyak ditemukan pada beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Jika seseorang kekurangan vitamin B6 dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan kulit pecah-pecah, insomnia, dan kram otot. Vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin ini diperlukan untuk kesehatan jaringan saraf, fungsi otak, dan produksi sel darah merah. Fungsi vitamin B12 berperan dalam metabolisme energi tubuh, ikut menjaga dan memelihara kesehatan sel saraf, serta ikut berperan dalam pembentukan molekul DNA dan RNA. Vitamin B12 yaitu daging, ikan tuna, ikan salmon, susu, yogurt, kedelai, dan telur. Jika kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan penyakit anemia atau kekurangan darah, gangguan saraf, iritasi pada kulit, dan mudah lelah. Vitamin C. Vitamin C disebut juga dengan istilah asam askorbat. Vitamin C banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Di antaranya yaitu berperan sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong organ lain. Selain itu, vitamin C merupakan antioksidan alami yang bisa menangkal berbagai radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita, sehingga meminimalkan risiko terjadinya penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam menjaga kebugaran tubuh dan mencegah penuaan dini. Sangat baik dan bermanfaat untuk kecantikan kulit dan mencegah berbagai jenis penyakit serta infeksi. Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan penyakit gusi berdarah, nyeri persendian, dan berkurangnya imunitas tubuh. Namun kelebihan konsumsi vitamin C berdampak buruk terhadap ginjal dan gangguan saluran pencernaan. Vitamin C antara lain terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran, antara lain jeruk, ciremai, tomat, semangka, dan sebagainya. Demikian media ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem pencernaan makanan pada manusia, khususnya materi vitamin. Sampai ketemu lagi dan selamat belajar.